kita lanjutkan. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-29. Ma yadkhulul jannah. Amalan-amalan yang mengantarkan masuk surga. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, qala, yang mana ia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang mengantarkanku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Jadi hadirin sekalian, perkara manusia, perkara seorang muslim itu masuk surga ya atau masuk neraka itu perkara yang besar. Karena kalau di dalam kehidupan ini ya seseorang tidak berpikir nanti ada kehidupan setelah kematian, yakni di mana di sana itu akan ditempatkan hanya pada dua pilihan, apakah dia akan dimasukkan surga atau di neraka, maka kehidupannya tidak mungkin terarah. Kehidupannya itu pasti, kata orang Jawa, saenake dhewe gitu. Seenaknya sendiri, tanpa arah, tanpa tujuan, sehingga ya foya-foya, sehingga ya mudah bermaksiat. Karena itu Rasulullah katakan bahwa ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu bertanya tentang masalah urusan surga dan neraka, ya, maka ini adalah perkara yang besar, kata Rasul. Perkara yang menjadikan seseorang itu betul-betul bahagia atau benar-benar sengsara. Jadi sukses dan tidaknya seseorang itu terletak pada di mana dia nanti akan dimasukkan. Ya, apakah di surga atau di neraka? Tentu kalau kita disuruh milih, ya milih surga. Dan surga itu perkara yang gaib, hadirin. Perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu di dalam surat Al-Baqarah itu ditempatkan setelah apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab, yakni Al-Qur'an, yang di dalamnya itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, yang Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ya yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, di antara yang gaib itu ya itu
surga dan neraka, pahala, ya. Kalau orang beramal soleh dapat pahala, kalau bermaksiat dapat dosa. Enggak kelihatan. Hanya orang-orang yang beriman yang tahu itu. Hanya orang-orang yang beriman itu yang punya harapan nanti akan dibalas, ya. Karena awalnya itu iman, sehingga percaya dengan hal yang gaib. Di antaranya adalah surga dan neraka. Dan ini perkara besar. Buat apa di dunia itu menjadi orang yang terkenal, menjadi orang kaya gitu ya. Menjadi pahlawan misalnya di dunia, tetapi di akhirat nanti itu disiksa, dimasukkan neraka. Maka orang seperti itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang sukses. Kenapa? Ya sukses dunia aja. Akhiratnya gagal. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul sebagai perkara yang besar. Akan tetapi wa innahu layasirun ala may yassarahullahu alaihi, ya. Akan tetapi hal itu mudah, ya, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah atasnya. Mudah, walaupun itu perkara besar kata Rasul, ya, perkara masuk surga, ya, atau terhindar dari neraka itu adalah perkara yang besar, tetapi bagi Allah itu mudah. Tentu ada caranya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah mudah, ya, bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, apa aja amalan yang dimaksud itu? Ya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu yang pertama. Engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tidak syirik. Ya, tidak menduakan. Ya, tidak meyakini ada Tuhan, ada pengendali lain selain Allah. Gitu. Orang yang tinggal di pantai, kita ini perlu sedekah laut, karena kalau ada sedekah laut, karena penjaga laut kadang ngasih rezeki, berarti dia meyakini ada pengendali lain, ada penguasa yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak lain selain kehendak Allah. Kalau di Jawa itu danyang. Ya, kita perlu nyadran. Kalau enggak nyadran nanti danyangnya ngamuk. Gitu ya, Pak Pinduko? Kira-kira. Katanya penunggu kampung. Itu termasuk itu keyakinan yang bisa menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan. Orangnya namanya musyrik gitu. Nah, begitu. Itu yang pertama. Wa yuqimus sholata, ya, kemudian menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, ya, menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, berpuasa Ramadan. Wa tahujju al-baita, dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, ya, kemudian beliau melanjutkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Gitu. Beliau kemudian melanjutkan as-shaumu junnatun, ya, puasa itu perisai, ya, was-shadaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma, ya, kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan melakukan
seseorang melakukan sholat di tengah malam. Nah, kemudian summa tala, ya, kemudian beliau yakni Rasulullah SAW membacakan satu ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun hatta balagha ya'malun. Ya, ini surat As-Sajdah ya, ayat 16 sampai 17. Nanti silakan dicek sendiri, baca sendiri terjemahannya ya. Intinya adalah berkaitan dengan orang yang sholat tahajud, sholat di waktu malam hari. Ya. Kemudian hadisnya panjang ini, ulun bacakan aja sampai akhir dulu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka biroksil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menjadikan pokok urusan, ya, sesuatu yang menjadi pokok urusan, yang menjadi pilarnya dan yang menjadi puncaknya permasalahan. Qultu bala ya Rasulullah, ya. Kemudian aku, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Ra'sul amri Islamu, ya, wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Ra'sul amri al-Islamu, pokok, ya, segala urusan itu adalah Islam. Ya. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Ya, sementara pilarnya itu adalah salat. Ya. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak yang paling tinggi itu adalah jihad. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menjadi penegak semua itu. Fakultu bala ya Rasulullah, kemudian aku menjawab tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, ya, lalu beliau kemudian memegang lisannya, ya, memegang lisannya atau apa ini, bibir ya. Waqala, dan kemudian berkata, kufa alaika hadza, jagalah alaika hadza, jagalah ini, maksudnya jagalah lisan engkau ini. Qultu ya Nabi Allah, ya, aku berkata, ya wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi, ya, apakah, ya, apakah kami akan dituntut, ya, dan disisa dengan apa yang kami katakan? Faqala, kenapa kami, ya? Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Jadi ya kami lah, ya. Akhirnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini mewakili umat Rasul yang lain, ya. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, sakilatka ummuka, gitu. Ibumu kehilangan kamu. Ini sebenarnya ungkapan yang apa ya? Ya mungkin itu kiasan itu. Maksudnya itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu disuruh memperhatikan. Perhatikanlah gitu. Perhatikan. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, ya. Adakah sesuatu yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah yang menghadap ke bawah, gitu. Maksudnya dengan menunduk, ya, dengan tertunduk, gitu. Au qala ala manakhirihim, atau wajahnya itu, ya, atau beliau berkata itu hidungnya itu ke bawah. Maksudnya wajah dan hidung itu ya sama kan? Ya, dengan posisi yang
dengan posisi yang tertunduk. Ya. Illa khasaidu alsinatihim, ya, kecuali akibat dari ucapan lisan mereka. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Hadis ini statusnya adalah hasan sahih. Hadirin sekalian jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-29 ini kan dibawakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi, ya, dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor. Artinya beliau ini pribumi. Ya. Pribumi. Kalau dalam konteks sekarang itu loh. Ya, karena memang Rasulullah dan para sahabat yang berasal dari Mekah itu adalah hijrah ke Madinah. Kalau bahasa kita itu ya imigran gitu. Ya, jadi orang muhajirin itu imigran, sementara orang Ansor itu adalah pribumi. Namun hadirin, meskipun mereka itu antara pribumi dan imigran, mereka disatukan dengan akidah yang sama. Dan itulah yang kemudian, ya, akidah Islam itulah yang maksud ulun yang menyatukan mereka dan menyingkirkan sifat-sifat etnosentrisme dan primordialisme. Mereka tidak lagi mengagungkan, mendahulukan suku-suku mereka, marga-marga mereka gitu. Ya, tetapi mereka membaur menjadi saudara dan saling menguatkan. Ini hanya istilah saja ya. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini adalah penduduk asli Madinah. Ya, kalau nggak salah dari suku Aus beliau ini. Nah, dalam riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan pujian kepada beliau, kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini, di mana beliau ini dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu dalam masalah halal dan haram, dalam masalah hukum. Beliau pernah katakan, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabalin. Ya, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini bukan sekedar ucapan biasa gitu. Tentu berdasar gitu. Dan memang ya karena pengetahuan, karena keluasan ilmu dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal inilah yang kemudian Rasulullah itu memberikan kepercayaan kepada beliau, ya, diutus ke Yaman untuk di sana diangkat menjadi wali. Ya. Jadi karena keluasan ilmu Sayyidina Mu'adz bin Jabal inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah percaya, karena pada saat itu Rasulullah itu bukan hanya nabi, tapi juga kepala negara, di mana Yaman pada saat itu sudah didakwahi dengan dakwah Islam. Artinya Islam itu sudah masuk ke Yaman di zaman Nabi. Ya, Islam itu memasuki negeri Yaman itu sejak zaman Nabi. Dan sebagai utusan, bukan utusan biasa ya, karena dalam cerita-cerita yang lain dianggap utusan gitu. Utusan apa? Utusan politik ya. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu sekalian gitu ya, diangkat menjadi wali. Nah, wali itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah jabatan politik. Ya, bukan wali songo itu, bukan waliullah, bukan. Tetapi wali yang dimaksud ini adalah jabatan politik yang kalau sekarang itu ya setara dengan gubernur. Jadi Sayyidina
Mu'adz bin Jabal itu dikirim oleh Rasulullah ya karena keluasan ilmu beliau untuk mengurus warga Yaman dalam posisi sebagai gubernur. Gubernur di masa itu, di masa Islam berkuasa, punya kekuasaan, itu disebut dengan wali. Jamaknya adalah al-wulad. Ya. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu diangkat sebagai gubernur di Yaman pada saat itu dan menyelesaikan berbagai urusan yang mewakili Nabi. Ya, karena pada saat itu Rasulullah sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara begitu. Ini yang perlu kita pahami juga, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa dimasukkan surga oleh Allah dan dijauhkan dari neraka, ya. Yang mana kalau kita lihat, ya, di awal hadis ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya adalah amalan-amalan pokok, ya, yang menjadi sebab seorang muslim itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, ya, berkat rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan amal itu sendiri. Karena kalau dihitung amal itu sendiri, hadirin, ya jauh lah dan terbatas tentunya gitu. Ya. Dan pada saat Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya, itu juga beliau sudah tahu gitu bahwa seseorang itu tidak akan bisa, ya, masuk surga itu hanya mengandalkan amal-amalannya saja gitu. Hanya mengandalkan amalan-amalannya saja tanpa amalan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada hadis gitu. Karena memang ada hadis gitu, di mana Rasulullah pernah mengatakan la yudkhila ahadan, ya, amaluhu al jannah. Faqalu wala anta ya Rasulullah. Ya. Amal seseorang tidak akan, ya, memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat kemudian bertanya, ya, apakah juga bagi engkau ya Rasulullah? Qala la wala ana. Ya, iya gitu. Ya, termasuk juga tidak gitu, ya, tidak bagi aku gitu. Tidak masuk, ya, sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Kalau Rasulullah tidak masuk surga, ini hanya kiasan gitu. Ya. Nah, Rasulullah katakan la wala ana illa yataghammadani, ya, illa yataghammadanillahi, ya, bifadlin wa rahmatin. Gitu. Jadi kecuali, ya, karena amal itu mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kalau hanya mengandalkan amal saja, sebagaimana orang jualan gitu ya, itu hanya materinya saja, materi amal itu, maka itu tidak akan mungkin bisa, ya, memasukkan kita itu ke dalam surga. Kalau amalan-amalan kita itu tidak diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita hanya mengandalkan itu, ya tidak bisa, ya tidak bisa, tidak sebanding, ya tidak sebanding yang kita lakukan itu dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ya, berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu, Jannatun Na'im. Karena berapa lama, ya, kita itu mampu beramal, ya, seperti apa kualitasnya coba, ya, dan seberapa konsisten gitu kita mengamalkan itu, ya, kita sehari itu loh,
Kita sehari itu sholat misalnya, yang disebutkan di sini diantaranya itu kan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu, sholat 5 waktu itu pun itu tidak bisa kan kita itu laksanakan jamaah itu di 5 waktu itu. Ya kecuali mungkin kaum gitu ya. Kaum itu bisa. Tapi kan tidak bisa orang bisa seperti itu. Kebanyakan kita itu ya dalam 5 waktu itu paling bisanya itu maghrib, ya kan? Sya, subuh gitu kan? Itu pun ya kadang-kadang kekhusyuannya itu kurang, ada hilang gitu kan? Gitu. Artinya secara kualitasnya itu kurang. Gitu. Jadi kalau kita itu hanya mengharapkan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya abadi, yang kenikmatan di sana itu tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Bahkan ya kenikmatan dunia ini senikmat apapun tidak sebanding ya dengan kenikmatan di sana. Kalau kemudian kita itu hanya mengamalkan, ya kita mengandalkan itu ya jelas hadirin sekalian itu tidak sebanding itu. Karena itu ketika kita beramal soleh hadirin, ya kita juga sambil mengharapkan rahmat, ya mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan apapun karena kita tidak tahu gitu amalan yang mana ya yang kemudian diterima oleh Allah. Ya. Ya sudah kita itu berharap kepada Allah, Allah yang memberikan rahmat itu. Sehingga kalaupun misalnya ya amalan-amalan kita itu terbatas, itu tidak berkualitas gitu ya. Itu. Nanti biar Allah yang memenuhi. Yang penting kan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar amalan-amalan tersebut itu ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ya jalannya adalah dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya, dengan keikhlasan dan juga sesuai dengan sunnah. Kemarin kita sudah bahas ya. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, ya menjaga diri agar tidak berbuat syirik, ya kan, menjalankan sholat, ya menegakkan sholat 5 waktu, ya kemudian menunaikan zakat, ya puasa Ramadan, ya kemudian berhaji ke Baitullah kalau misalnya mampu, ya. Nah ini semuanya kita upayakan, kita lakukan sepenuh hati. Ya, sambil kemudian kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan itu meskipun tidak seberapa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering diajari untuk berdoa dan doa ini biasanya ya sering dibaca itu kalau Ramadan, tapi kalau enggak Ramadan kayaknya kok sepi gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan wanar. Gitu. Jadi karena kita menyadari gitu, karena kalau kita itu berharap hanya dengan amal saja, dengan amaliyah fisik saja kita itu jauh, ya jauh. Balasan Allah itu luar biasa hadirin. Coba salah satunya ya. Kalau kita itu sholat sunnah qobliyah subuh, alias sholat fajar, itu kan Allah memberikan tawaran, balasan itu kan dunia seisinya. Bayangkan coba. Ya. Pulau Kalimantan ini kan bagian dari Indonesia. Itu kalaupun disuruh membeli itu sehebat apapun orang nggak bisa beli itu. Yang itu bagian kecil itu. Kalau hitung dunia itu bumi nggak ada apa-apanya. Kalimantan itu kecil. Ya, yang kecil itu disuruh nukari orang kada punya duit itu banyak gitu loh. Ya. Dan Allah itu menjanjikan orang yang mau sholat sunnah fajar itu diberikan dunia seisinya. Coba, dunia seisinya.
Sayang kita itu kadang-kadang kurang kena aja ini. Masih lawas lagi. Ya, masih banyak umur lagi kan. Akhirnya ditunda-tunda. Akhirnya nggak dapat itu kesempatan itu. Gitu hadirin. Nggak dapat kesempatan itu. Padahal tawarannya itu besar gitu. Ya. Karena itu kalau misalnya kita itu kurang ya mengamalkan yang sunnah-sunnah tadi, yang kita pikirkan adalah yang pokok-pokok. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul di sini. Yang pokok-pokok itu kita penuhi. Ibaratnya yang wajib itu dipenuhi. Jangan sampai ada kewajiban satu pun yang tertinggal. Ini penting. Dan setelah itu kita juga berharap ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kayak tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keridhoanmu dan surga. Dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan neraka. Ini kalau kita kelihatannya kan ringan ya. Kelihatannya itu ringan. Tetapi meskipun ringan begitu hadirin, itu mendekatkan kepada rahmatnya Allah. Karena Allah itu suka kalau kita minta. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak minta, itu dianggap sombong. Makanya orang yang nggak mau berdoa itu orang yang sombong sebenarnya. Orang yang sombong. Sehingga dalam konteks pribadi itu hadirin, ya semestinya apa-apa yang menjadi pokok agama ini yang diperintahkan, ya, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasul di sini, ya, yang bisa menjamin dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka itu adalah yang pertama, ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ya, yang pertama, yang kedua wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, ya, wa tasumu ramadan, wa tahujjul baital haram. Nah ini. Nah, 4 ini atau 5 ini yang pokok gitu, ya. Dan di sini hadirin sekalian, Rasulullah juga menegaskan ya, di mana beliau itu memberikan tawaran, ya, memberikan tawaran informasi kepada siapa? Kepada yang membawa hadis ini, Sayyidina Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal. Rasulullah katakan, ya, di dalam hadis ini, ala ukhbiru biroksil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Ya, maukah engkau aku berikan kabar sesuatu yang menjadi pokok, ya, urusan. Kemudian amudihi yang menjadi pilarnya, dan wadirwati sanamihi, dan yang menjadi puncaknya permasalahan. Ternyata Rasulullah menjawab sendiri, ya, apa yang disampaikan itu, bahwa ra'sul amri itu adalah Islam. Kemudian wa amuduhu as-shalah. Sementara wadirwatu sanamihi adalah al-jihad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya ya, di antara perkara ini itu kita mau mengamalkan, ternyata itu tidak bisa sempurna. Kalau kita mau mengamalkan, ternyata tidak bisa sempurna. Ya, okelah misalnya kalau kita katakan tadi bahwa pokok urusan itu adalah Islam. Sekarang ini masih adalah orang Islam itu. Bahkan ya, kemarin di sebuah videonya, di sebuah podcast itu, saat Ismail Yusanto itu mengatakan bahwa umat Islam di dunia sekarang itu mayoritas ternyata melampaui umat-umat agama yang lain, mayoritas gitu sekarang ini gitu. Oke lah, kalau kita sekarang bicara Islam dalam arti umat Islam ini sudah banyak, sudah mayoritas ya, jumlahnya itu lebih dari yang pasti ya, lebih dari 2 miliar. Nah itu lebih dari 2 miliar. Agama yang lain itu, kalau misalnya Kristen, mohon maaf ya, kalau kita pilih Kristen yang
yang katakanlah ada Katolik, ada Protestan, itu belum lagi yang cabang-cabang yang lain. Ternyata kalau dipilah-pilah itu jumlahnya di bawah umat Islam. Nah, kalau kita bicara bahwa Ra'sul Amri al-Islam, Islam itu kayaknya sudah menyebar ya di permukaan bumi ini. Risalahnya Rasulullah itu sudah ada di seluruh permukaan bumi lah. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Mungkin tidak ada satupun titik di muka bumi ini yang tidak mengenal kata Allah. Allah ya, bukan Allah ya. Tidak ada. Pasti mendengar itu. Pasti mendengar bahwa agama Islam itu Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Kemudian apa? Wa amuduhu as-salat. Ya. Dan pilarnya itu salat. Apakah orang Islam itu sudah salat? Sudah. Ya mungkin jumlahnya kalau di negeri ini sedikit lah. Jadi sudah ada survei itu Pak. Gitu. Orang Islam yang salat, orang Islam Indonesia ini, yang salat itu berapa persen? Ternyata di bawah 10%. Pian lihat sendiri, tanya ke Google. Gitu. Tapi kita anggap oke lah, ini sudah terlaksana. Umat Islam sudah banyak, ya kan? Sudah juga melaksanakan sholat. Tetapi ya belum semuanya, masih berapa persen itu? Ya. Nah, apalagi yang terakhir ini hadirin, kata Rasul ini, ya, apa itu yang dijadikan sebagai puncak urusan, ya, wadirwatu sanamihi al-jihad, puncak ya yang paling tinggi itu adalah jihad. Pertanyaannya sekarang itu umat Islam bisa jihad nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kalaupun toh kita itu hadirin ingin mengamalkan hadis ini, itu nggak bisa. Saat ini nggak bisa. Kenapa? Ada satu perkara yang tidak bisa dilaksanakan umat Islam, yaitu jihad. Dan sebenarnya jihad ini solusi. Khususnya Palestina itu. Apalagi coba ya yang dilakukan itu untuk membebaskan Palestina itu kalau bukan jihad. Masalahnya adalah yang merintahkan jihad itu nggak ada. Ya, kalaupun sekarang ada pengiriman ke sana itu judulnya bukan jihad itu. Ya, judulnya adalah pasukan perdamaian yang berada di bawah apa? Perjanjian itu BOP itu Word of Peace gitu. Ya pengajian kita modelnya kayak gini ya. Ada Board of Peace segala dibahas. Ya, ini penting gitu. Ini kaitannya dengan penyelamatan umat Islam secara real, saudara kita, bagian dari kehidupan kita, ya kan? Ya. Di Palestina itu tidak bisa kecuali dengan jihad. Masalahnya jihad itu nggak ada yang merintahkan. Dan ternyata hadirin, memang urusan ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol layun qadonna ural Islam urwatan fakullama ya in taqadat urwatan tashabbatan nasu bitali ya bitaliha billati taliha wa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Jadi menurut riwayat yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul. Setiap simpul terurai, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang pertama kali terurai adalah masalah pemerintahan. Al-hukmu itu maknanya di sini adalah pemerintahan, kekuasaan. Ya, dan yang paling akhir adalah sholat. Maksudnya hadis ini hadirin sekalian, ya Rasulullah sudah mewanti-wanti umat Islam itu seperti ikatan, ya
ikatan. Jadi saling menguatkan. Dan ikatan itu selama masih erat, maka umat Islam kokoh. Dan ternyata kata Rasulullah, ya, nanti ikatan itu akan terurai. Yang pertama kali terurai adalah kekuasaan. Ya, sistem pemerintahan, dan itu terjadi itu hadirin. Ya, terjadi. Di mana kekuasaan Islam itu, ya, dalam sejarah itu kan disebut dengan khilafah. Khilafah itu runtuh sudah tahun 1924 gitu. Dan setelah khilafah runtuh ternyata semua itu ikut terurai. Dulu umat Islam itu, ya, khususnya di sentral-sentral kekuasaan Islam, ya, itu kalau pakai baju para muslimahnya itu ya tertutup itu. Tapi begitu di Turki itu dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk, semuanya suruh dibuka. Bahkan sampai azan diganti dengan bahasa Turki, ya kan? Gitu. Lama-lama sholat gitu. Dan ternyata betul, secara survei itu umat Islam di Indonesia aja lah, kurang dari 10%. Ulun mau nyampaikan rasa karetega ulun jumlah yang sholat itu. Kenapa? Sholat tidak ditegakkan. Sholat tidak ditegakkan. Padahal perintahnya Nabi, perintahnya Allah itu adalah wa yuqimunas sholah. Tegakkan sholat. Bukan cuma mengerjakan sholat. Orang dikatakan telah menegakkan sholat itu adalah ketika meyakini bahwa sholat itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa dan takut diancam oleh Allah, dimasukkan neraka. Yang kedua, dia harus peduli, ya, dengan orang-orang yang tidak sholat itu, didakwahi sebisanya. Jadi tidak cukup menegakkan sholat itu adalah dia mengerjakan sholat sendiri, tidak. Tapi dia dakwahi orang-orang yang tidak sholat. Termasuk mendakwahi penguasa yang melihat rakyatnya tidak sholat. Harusnya orang yang tidak sholat itu bisa diberikan sanksi. Lawang perkara mubah pakai helm itu hukumnya mubah, Pak. Ya kan? Keluar ke jalan raya sebenarnya dalam pembahasan fikih nggak dosa itu. Pengurusannya dengan administrasi manusia. Tapi karena seseorang itu takut kalau nggak pakai helm itu kena prit, ya, kena tilang gitu, maka dia merasa wajib memakai helm karena ada sanksi. Mestinya ada peraturan yang datangnya dari Allah yang hukumnya wajib juga didukung oleh penguasa, di mana ini juga ditegakkan. Orang yang tidak melaksanakan dihukum. Sehingga kadang bisa orang itu sholat karena terpaksa, daripada nanti dipenjara, daripada nanti dipukul, ya, daripada nanti diberikan sanksi, baik sholat. Sama seperti orang yang nggak puasa gitu, kena razia, nggak puasa, sudah penjara aja, nggak usah dikasih makan sampai waktu berbuka puasa, akhirnya kan terpaksa, daripada kada puasa lapar juga, ya kan? Ya sudah puasa aja. Dan Islam memang memaksa, ya, seseorang itu untuk taat, karena dengan ketaatan itu akan menyelamatkan dia dan dimasukkan surga. Enak nggak dipaksa masuk surga atau dibiarkan dengan sukarela masuk neraka? Hadirin sekalian, Islam memaksa seseorang itu sebenarnya memaksa kita itu untuk masuk surga. Dan itu hanya bisa dilaksanakan atau bisa terwujud itu manakala Islam itu, ya, terwujud dalam sebuah kekuasaan. Karena itu kalau Rasulullah mengatakan terurai pertama kali itu adalah kekuasaan, mestinya kalau ingin memperbaiki sholat, ya, jumlah orang sholat di negeri ini itu lebih dari 10%, ya, bahkan terpaksa tadi mungkin 99%, terurai ikatan pertama itu harus dikembalikan. Terurainya ikatan yang pertama yang berupa kekuasaan itu harus dikembalikan. Itu insya Allah akan mengembalikan semua termasuk kekayaan kita yang diambil oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang disebut aseng dan asom. Ini penting bagi kita
Karena dalam kehidupan kita ini, ketika kita membahas Islam itu tidak cukup dengan ibadah saja, hadirin. Tidak cukup hanya kita membahas soal ibadah ritual saja. Karena agama kita ini beda dengan agama yang lain. Agama kita itu juga mengatur masalah urusan pergaulan. Agama kita ini juga mengatur masalah urusan pendidikan. Agama kita itu mengatur urusan politik luar negeri, bahkan mengatur kekuasaan itu sendiri. Mestinya umat ini bisa, sehingga kalaupun misalnya kita itu mau masuk surga, ya jangan sendiri-sendirilah. Ya, masuk surga secara rombongan, dan itu pasti bisa. Wong Rasulullah sudah ngasih jalan kok. Kalau kita nggak ikut jalan Rasulullah, terus mau ikut jalannya siapa coba? Karena kalau kita itu gambarkan Rasulullah itu kan ibaratnya orang yang mau ngajak mudik nih. Kita ini kan penduduk akhirat sebenarnya. Kita ini penduduk surga, hadirin. Ya kan? Kita ini anak cucunya Nabi Adam kan? Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Ya sama seperti ulun lah gitu. Ya kan? Sama istri ulun. Orang Jawa kan punya anak di sini, melahirkan di sini. Kalau ditakoni lawan kawannya, kamu orang mana? Orang Jawa aja. Padahal lahir di sini. Coba di Parit itu. Ya, di Parit itu orang mana? Orang Cina. Oh, Pak Binoko bilangnya Cina. Padahal lahir di situ. Loh, kenapa dikatakan dia orang Cina? Karena keturunan orang Cina. Jadi kalau kita ini dikatakan orang surga, ini pantas nggak? Ya pantas. Karena kita memang keturunannya orang surga. Nah, rencananya Allah ini, itu kita diajak mudik, disuruh mudik, ya. Dan kebetulan kita itu, ya, diutus, ya, orang yang membawa mudik balik kampung kita itu yang terbaik dan yang terdahulu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita itu mau mudik dengan selamat, balik ke kampung halaman, balik ke surga kita, yang mana di sana adalah tempat di mana Nabiullah Adam alaihissalam, yang nenek moyang manusia diciptakan, orang surga, maka caranya tidak ada lain, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti bagaimana caranya Nabi mengatur kehidupan ini melalui syariah Islam. Barangkali ini yang bisa belum sampaikan, ya, salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.